kebahagiaan di antara mereka. Di waktu-waktu santai, mereka memainkan musik untuk menjadi hiburan mereka, biar mereka tidak merasakan bosan. Perjalanan jiwa Jila. Tak terasa sudah 200 tahun berlalu. Keluarga Jila semakin besar berkembang, sudah menjadi hampir 10.000 orang. Dan kita beralih lagi kepada Sangkara. Apa yang terjadi selama 200 tahun ini, ternyata dari hubungan pertama itu lahirlah anak kembar. Tapi anak-anak mereka tidak cukup normal, karena di antara mereka mempunyai hubungan darah. Anak-anak dari Sri Dewi, ada yang terlalu kecil, ada juga yang terlalu besar, dan kebanyakan mengalami cacat bawaan. Anak-anak cucu Sangkara juga banyak, dan tinggal di pondok-pondok kecil. Sangkara yang dulu pernah melihat bangunan besar yang terbuat dari bebatuan, bermaksud ingin membuat hal yang serupa. Dia mengajak anak-anak cucunya yang sudah dewasa untuk membuat bangunan dari batu-batuan. Tetapi dengan batuan itu, Sangkara tidak berhasil membuat bangunan seperti yang dilihatnya. Setelah sekian lama mencoba dengan batu-batu itu, Sangkara kemudian mempunyai ide bahwa dia harus membuatnya dari batuan yang panjang dan bentuknya persegi, karena dari bentuk persegi itulah batu-batu itu bisa disusun. Dengan ide itu, Sangkara berhasil membuat bangunan itu sangatlah luas dan cukup besar. Dan dia terus menumpuk batuan itu sehingga menjadi tinggi bertingkat, tetapi Sangkara kebingungan bagaimana cara membuat atap di atasnya supaya tidak kehujanan dan kepanasan bagi anak cucunya. Karena Sangkara tidak mampu memikirkan cara untuk membuat atapnya, mereka membuat aturan. Kalau hujan, mereka pergi ke pondok kecil. Mereka masing-masing, bangunan yang sedianya dibuat untuk tempat tinggal, akhirnya cuma menjadi tempat berkumpul ketika siang hari saja. Kita kembali melihat keluarga Jila. Singkat cerita, ujung akhir kehidupan Jila sudah tiba. Di malam hari ketika Jila di dalam goa, tiada pun mendatanginya. Wahai Jila, waktu di kehidupan pertama di jasadmu ini sudah tiba, dan keluarga yang engkau akan tinggalkan sudah bisa hidup sendiri. Malam ini, waktu kepergianmu, kata Tiada kepada Jila. Wahai Tiada, aku menerima takdir yang sudah aku sepakati itu. Tiada berkata lagi, Wahai Jila, nanti di kelahiran keduamu, kemanusiaanmu semakin menjadi hijab bagi kita. Walau engkau tidak lupa semuanya, namun rasa kemanusiaanmu semakin kuat. Dan engkau adalah guru bagi manusia di dunia ini, tapi juga engkau sebagai murid. Engkau juga sebagai anak. Engkau juga sebagai ayah dari anak-anakmu. Kehidupan kemanusiaan ini syarat dengan ikatan perasaan kemanusiaan. Di masa depan, dilema akan semakin banyak engkau rasakan. Tiada, dari semua itu hanya satu yang aku khawatir. Ketika kelak aku benar-benar tidak mengingatmu, akankah aku mampu kembali mengingatmu? Dan selama aku belum bisa mengingatmu, bagaimanakah dengan engkau? Tiada menjawab, Jila, tidak perlu hal itu engkau khawatirkan. Waktu di bumi ini sebenarnya sebentar bagiku. Dengan kata lain, menunggumu untuk bisa tersadar lagi sama saja dengan beberapa saat saja bagiku. Waktu di bumi hanya bagi manusia yang seolah-olah lama mereka menjalaninya, karena mereka makhluk fana yang memorinya terikat dengan sistem siang dan malam. Nanti engkau juga akan memahaminya. Baiklah Tiada, aku sekarang sudah ikhlas berpisah dari jasad ini dan menunggu jasadku yang akan datang. Dengan tersenyum, Jila menutup mata dan kemudian nafasnya pun berhenti dalam posisi jasadnya masih bersila.